Wah, saya tuh ini mulai gagal paham. Maksudnya gitu loh, Pak. Ini mulai. Setiap kita topik diskusi tuh bikin gagal paham kayak gini dulu. 72 jam. Dulu aja nunggu kakao sampai jadi coklatnya 6 tahun. Lah ini nunggu coklat yang kita makan tinggal berapa detik habis itu loh. Dilihat itu 72 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang selamat pagi lagi dan juga salam kreatif. Di sini sudah masuk ke part kedua. Seperti janji saya, dengan orang yang sama, di lokasi yang sama, dengan topik yang nggak jauh-jauh beda dengan part pertama. Pertama kita bahas kakao, sekarang lihat lokasinya, backgroundnya sudah mendukung ya. Kita bahas masalah coklat. Nah, kembali gini, kan masih ingat ya, di samping saya namanya siapa Pak? Biar lebih aktif. Joni Saputra. Joni Saputra. Nah, jadi jangan lupa ya nanti diingat-ingat. Masih lokasinya masih sama di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dan juga PR buat Anda yang menyaksikan ini, harap datang ke sini dan cari tahu apa nama brand dari produk ini. Oke Pak, kembali kita kemarin terakhir kita bahas masalah konsumen ke 100 berapa. Nah, setelah kita eksportir ke 3 dunia, tapi kita konsumen ke 100 berapa dunia. Nah, kakao itu bukan berarti coklat, tapi coklat sudah pasti kakao. Karena apa? Kakao yang diproses namanya jadi coklat. Namanya jadi coklat. Nah, ini Pak sedikit gambaran aja Pak. Kita kan sudah masuk di dalam ruang area produksi ya. Mumpung lagi idle moment, apa istilahnya, lagi belum ada produktif di sini. Kalau ada produksi di sini, belakang ini kan mesin apa, boleh tahu Pak gambaran Pak? Ini mesin sortasi. Mesin sortasi biji. Sortasi biji. Sama satu lagi Pak, mungkin nggak penasaran, yang besar belakang itu apa Pak? Itu mesin penghalus bubuk. Oh, tuh bubuk, penghalus bubuk coklat. Nah, jadi ini Pak, kemarin kan kita sempat bahas fermentasi Pak ya. Fermentasi. Setelah fermentasi berarti langsung ke sini Pak ya, sortasi itu Pak ya? Oh, belum. Gimana Pak? Fermentasi itu ada kotak tersendiri, biji basah yang dimasukkan ke kotak. Itu prosesnya lebih kurang 4-5 hari. Nah, baru dijemur dengan sinar matahari. Itu kalau matahari kurang bagus, itu bisa makan waktu jemurnya 10 hari. Repot juga. Jadi coklat tuh nggak seperti yang gambaran di YouTube ya, tinggal dilelehkan atau apa terus tinggal makan. Jadi nggak semudah itu Pak ya? Tidak semudah itu, banyak lagi proses yang lain untuk menjadikan coklat itu bisa dikonsumsi. Oke, jadi setelah sudah layak fermentasi, sudah jadi bijinya tuh langsung diambil aja atau ada kategori khusus Pak untuk diulang fermentasi atau langsung bisa diambil, gimana Pak? Memang di sortasi itu gunanya untuk pemilah biji. Makanya setelah dijemur, baru kita lakukan sortasi, gunanya untuk pemilah biji. Dari kelas A, B atau C. Itu. Jadi ada kategori kelasnya ya, A, B, C. Terus gini Pak, setelah sudah layak fermentasinya, langsung masuk ke area produksi coklat ini. Nah, ini apa namanya, langsung masuk ke sini berarti ya, setelah layak? Setelah layak, ya. Tapi setelah fermentasi harus dijemur. Waktunya itu 10 hari. 10 hari itu, terus bijinya mau sini. Baru masuk ke sortasi nih, alat sortasi. Setelah sini masuk ke mesin apa Pak? Mesin sangrai. Jadi ada proses pemanasan berarti Pak ya, pemanasan ya. Terus roasting. Nah, jadi kalau sudah masuk roasting itu tujuannya apa? Memudahkan atau apa Pak, atau gimana? Itu untuk kakao ini minimal harus kadar airnya harus di bawah 7. Di bawah 7, rendah sekali berarti Pak ya? Minimal sampai setidaknya seminim-minimnya 5. Makanya perlu
roasting atau sangrai. Oh, jadi untuk proses menghilangkan kadar air ya? Ya. Jadi emang nggak salah ya kalau saya sempat lihat ada sertifikat Bapak di depan tuh di pampang lulus standar nasionalisasi Indonesia, SNI ya, standar nasional Indonesia ya. Ada. Jadi memang itu nggak gampang Pak dapat itu Pak ya? Nggak gampang, nggak gampang. Iya, iya. Prosesnya sangat panjang. Panjangnya. Jadi sampai diakui layak konsumsi itu kalau kadar air ini Pak ya harus benar-benar rendah sekali Ya. baru layak edar ya. Ya. Karena SNI itu punya kriteria untuk Iya. meloloskan di SNI. Gini loh, gambaran aja ya. Kita banyak, memang ada banyak biji ya, kita bahas biji. Jadi ada biji kopi, ada biji kakao. Mereka punya kadar air masing-masing. Bahkan kadar air dari kakao yang basah itu bisa di atas 10 bahkan Pak ya. Atau Kalau kadar air kakao yang basah itu di atas 30. di atas 30. Jadi Kan lebih. pengeringan sendiri pun tuh belum cuma mengurangi sampai biasanya berapa Pak kalau sebelum masuk mesin sangrai sendiri tuh Pak? Plus minus di 8 maksimum 10. Oh, jadi setelah itu banyak juga kadar airnya. Jadi bobot yang dari Bapak panen sampai masuk ke sini itu berkurang drastis jadi Pak ya, dari kadar Kurang air. gratis. Makanya jadi nggak bisa kita membanggakan dari hasil panen, entah itu panen raya yang Bapak maksud sebelumnya itu Ya. belum jadi 30 kilo dari panen raya sampai jadi biji bukan 30 kilo biji layak ya. Bisa 10 kilo. Waduh, jadi turun sekali bobotnya, kempes istilahnya Pak ya, jadi kempes sekali ya. Makanya itu jadi ada itu gini Pak, kalau bentuk biji itu berubah nggak Pak dari proses dari proses panen itu Bapak ambil bijinya sampai masuk ke fermentasi dan lain-lain tuh, apakah bijinya seperti Bapak bilang ada biji kempes atau biji apa kemarin ya, itu apa karena kekurangan kadar air atau gimana Pak? Biji kempes memang udah dari dasarnya. Oh, bawaan gitu ya. Bawaan. Makanya kita sortasi biji yang benar-benar bernas. Oh, Nah, Ya, supaya difermentasi juga lebih mudah dan saat kita sortasi juga lebih mudah lagi. Itu untuk mempermudah pekerjaan kita dan juga mutu sendiri. Oke. Jadi tadi itu ya. Jadi saya memang salah itu ya. Saya kira itu kempes karena kehabisan kadar air. Jadi memang ada kempes kategori dari biji kemarin kita perjelas lagi ke topik sebelumnya kan masalah kakao. Jadi memang di biji kakao ada kasus biji yang tidak layak, terlalu kempes tidak layak ya Pak. Tidak layak. Tapi kalau sini tidak akan mengubah ukuran biji ya Pak ya, walaupun melalui proses fermentasi tidak akan mengempes jadi biji Pak ya. Oh, jadi memang kadar airnya bobotnya jadi berkurang ya. Oke, jadi kalau begitu, kalau boleh gambaran Pak, untuk sehari itu proses produksi di mesin sangrai itu dapat berapa kilo Pak? Kalau di mesin sangrai bisa lebih kurang 150 sampai 175 kilo. Oke, tapi untuk nip sendiri yang sudah layak ini konsumsi sendiri setelah kehabisan kadar air itu kira-kira 10 kilo kira-kira Pak? Untuk seharinya itu? Kalau untuk nip bisa lebih banyak. Oh gitu. Yang sulitnya itu di proses pengempaan. Oh, pengempaan. Oke, nanti kita lanjut dulu ke mana. Jadi tadi nip itu bisa sebanyak itu kira-kira Pak ya untuk kemampuan kapasitas terpasang ya, bahasa produksinya kapasitas terpasang. Oke. Setelah itu nip itu apa Pak? Langsung kita kunyah atau gimana Pak? Sebetulnya kalau itu udah bisa kita kunyah, tapi sebaiknya kita lakukan pemestaan atau pasta. Pemastaan. Jadi nip itu masih ada kulitnya itu nggak masalah Pak ya? Atau dipisahkan dulu atau gimana? Nip sudah nggak ada kulit. Oh sudah nggak. Oh jadi tadi mesin sangrai itu sudah memisahkan. Di sangrai, setelah sangrai kan ada mesin pemisah kulit. Oh iya kelewatan tadi itu. Jadi pemastaan itu ada proses sebelum pemastaan ada proses pemisah kulit tadi ya. Pemisah kulit. Pak, kita bahas kulit dulu deh Pak sebelum kita bahas coklat. Saya tuh tadi soalnya kan lihat tuh kadang saya miris ya Pak ya. Pernah saya lihat di daerah lain masih pakai kulit untuk bahan konsumsi. Kulit sendiri itu layak nggak sih Pak untuk konsumsi Pak? Kalau menurut saya sih kurang layak. Nah, karena yang benar-benar kakao itu yang disebut nip. Kalau kami petani namanya beras murni. Beras murni. Nah,
Kalau itu udah cangkang, kalau yang kulit. Kulit itu cangkang biji berarti ya? Cangkang biji. Oke. Nah, Ada ini ya Pak, misal jangan atau mungkin pesan-pesan yang bisa Bapak dapatkan. Dulu Bapak katanya pengalaman di Pak Prancis Pak ya. Siapa tahu ada topik-topik yang masih bahas masalah itu, ada nggak Pak manfaat-manfaat dari NIP sendiri atau cangkang sendiri itu, ada topik nggak pembahasan internasional yang sering Bapak dengar kira-kira? ya memang yang layak itu memang nih, kalau cangkang lebih baik untuk pupuk aja lagi atau untuk pakan ternak. Ini saya tuh pernah berdebat Pak ya. Saya pernah berdebat, sebenarnya bukan perdebatan, tapi eskalasi topik saya itu jadi meningkat karena gini, ada salah satu profesi, bukan produsen kakao, bukan produsen coklat juga. Jadi ada orang tuh menyatakan biji itu masih enak itu, masih bisa nambah cita rasa. Jadi kalau kita tambahin biji kakao, biji cangkang dari biji itu bisa nambah rasa lebih tajam. Jadi apa cangkang itu punya rasa? Aroma ada, cuma saya rasa mungkin nggak begitu bagus. Cuma saya kan nggak pernah pakai itu. Iya. Cuma di aromanya setelah disangrai memang lebih harum daripada mie. Gitu. Aromanya harum. Ya. Cuma cita rasa kita nggak pernah coba. Jadi gini kasarannya ya semua. Kayak ibarat kita aja, kita ibarat Anda pernah makan kacang kulit ya, karena kita topik apa mungkin agak belum terlalu familiar kalau kita beberapa daerah. Kalau kita makan kacang kulit apapun, kan tidak mungkin kita makan kacangnya sama kulitnya. Soalnya kan saya pegang tuh Pak ya, cangkang itu tajam ternyata Pak ya. Tajam, jadi kayak nusuk-nusuk itu loh. Jadi makanya saya kok itu yang jadikan bahan perdebatan saya jadi meningkat itu karena apa? Saya sendiri loh ketelan cangkang biji itu loh, karena saya penasaran ya. Seperti nusuk-nusuk di leher. Jadi seperti ada benda-benda bikin terluka gitu loh. Bahkan sampai ada solusi, Pak cangkangnya jangan digitukan Pak, digerus dulu sampai jadi serbuk. Tetap saya sakit gitu. Jadi saya waktu makan di sini itu makan biji ya, kriuk-kriuk gitu kayak makan kacang. Memang kalau orang harus tahu, coklat itu rasanya apa Pak? Coklat harus pahit. Nah itu ya, ini udah dengar langsung ya dari pembuatnya. Coklat harus pahit, itu yang bikin saya kaget waktu datang di sini. Orang yang kalau nggak pahit itu nggak coklat. Nah, yang manis berarti bukan coklat Pak ya? Bukan. Manis adalah pemanis. Nah, manis adalah pemanis. Manis itu apa? Banyak kalau kita ketemu di market manapun tuh pasti ada namanya kan gula itu manis, madu itu manis, terus apa lagi ada kadar gulanya, atau stevia ya itu pemanis itu. Tapi di sini sendiri itu kalau sudah saya makan biji nip tadi Pak ya, nip tadi itu memang sudah pahit ya bawanya tadi, kok wangi Pak ya, ada rasa-rasa wangi-wangi kecut-kecut asam-asam gitu loh Pak. Itu kan memang dari proses fermentasi kan masih ada memang kriteria kakao itu sendiri kan bermacam-macam. Terasa asam, bisa dihilangkan asamnya sebetulnya bisa. Tapi sebaiknya kita tetap ada rasa asamnya sebagusnya. Tapi kan benar-benar kita nggak memakai bahan-bahan yang lain sesuai dengan apa biji yang kita olah gitu. Jadi originalnya lebih kita pertahankan terus. Dari sangrai saja loh ya, sangrai saja saya sudah sepanjang ini bahasanya. Karena apa? Saya itu baru tahu ada nip itu, ada benda namanya nip ya, kategorinya nip. Soalnya kita image-nya saya dari kecil, coklat itu ya batangan kita punya, bungkusnya dirobek kita punya. Ya itu, terus makanya baru sampai sini ternyata sebelum jadi yang coklat batang kita makan itu sudah bisa dimakan olahan-olahan pasca fermentasi Pak ya. Jadi sudah masuk ini apa sangrai ya pasal sudah masuk sangrai itu sudah layak makan. Saat sudah pemisah kulit tadi itu Pak, itu kan hancur Pak ya, jadi kecil-kecil nipnya ya, ini kecil-kecil karena dia dipecah. Itu apa? Kenapa kok dikecilkan gitu Pak? Kan memang itu udah proses, kecuali kita bisa secara manual kita buka sendiri dari kakao sendiri. Itu namanya kita sini disebut namanya nip utuh. Nip utuh. Oh, jadi kalau sudah kecil
itu nik pecah, karena dengan proses mesin. Proses mesin. Kalau nik itu proses manual. Dikupas kayak kita kacang kulit itu Pak ya, dikupas itu. Oke, sudah mulai dapat gambaran. Oke, untuk masalah sangrai kita udah dapat ini. Dan nanti untuk bentuk bendanya intinya saya nggak akan bahas sekarang. Masalah bentuk, masalah proses kita konsumsi nanti ada belakangan. Sekarang ini Pak sudah dipecah. Tadi Bapak sudah nyinggung masalah pemastaan Pak ya. Itu kan mesin pasta itu kayak itu Pak ya. Saya tuh baru tahu loh. Saya kira coklat itu bisa jadi lumer tuh kalau ditambahi air ya, di blender gitu baru tambah air. Ternyata enggak Pak ya. Itu gimana Pak? Sebetulnya coklat itu musuh utamanya air. Karena kalau dikasih air dia nggak akan jadi di pemastaan. Benar. Jadi di dalam nik itu ada dua jenis, lemaknya sama bubuknya atau bungkil kakao itu sendiri. Ya. Nah, makanya dua aja hasil dari kakao menjadi coklat. Kalau yang murninya. Ya. Jadi ini kembali ke musuhnya air ya. Makanya saya pernah baca jurnal itu coklat itu sifatnya hidrofobik. Hidrofobik itu fobik kan ada ketakutan ya, istilahnya fobia, kita dengar fobia. Hidro itu kan air ya. Jadi memang nggak salah. Soalnya saya pernah ini kayak coklat itu kan leleh Pak ya. Waktu saya lihat baru saya tuang air itu langsung kayak nolak gitu loh Pak, nggak mau masuk ke dalam ini. Nggak mau. Jadi kayak ibarat kayak air ketumpahan minyak tanah atau bensin atau kayak ada pemisahan antar atas sama bawah gitu ya. Bahkan air yang saya tuang di kakao yang leleh itu malah di atasnya, bukan malah nyampur. Saya aduk malah kayak gumpal sendiri-sendiri. Ya. Jadi gini Pak, biji tadi itu namanya di pasta tuh dilelehkan berarti Pak ya, atau gimana? Ya, memang dilelehkan. Pasta itu kan ada menjadi lumer dia. Ya. Memang sama dilelehkan. Padahal benda padat tuh ya. Ini benda padat kan kita image dilelehkan tuh gini Pak, kayak butter atau mentega atau apa itu kan benda padat, tapi kalau ketemu panas lumer sendiri gitu. Tapi ini kan masih kriuk-kriuk ya. Kayak baru gini loh Pak, saya tuh kan dibulur apa sekriuk. Kita blender lah Pak, kita blender apapun tuh ya kita gendong ya masih kremes-kremes gini. Tapi kok aneh ya, baru tahu jadi pasta itu dari biji masuk giling panas sekali itu gilingnya Pak ya. Nah, jadi ketemu proses panas lumer jadi gitu ya. Oke, dari proses pasta itu Pak, selanjutnya boleh tahu Pak prosesnya itu apa dari pasta Pak? Ya, terjadi dua jalur. Kalau kita mau jadikan bubuk itu harus kita gempa. Oke. Jadi di gempa itu ada mesin apa Pak? Ada mesin hidrolik yang bisa untuk menekan, untuk mengeluarkan lemaknya. Oh iya, ini soalnya saya agak abu-abu bahas ini kenapa? Soalnya saya kan jarang bisa masuk ke ruangan ini. Ada ruangan di sini tuh yang saya lihat dari jauh. Jadi karena ini ruangan steril ya, ruangan steril. Iya Pak, sebelumnya Bapak pernah bilang jauh sepi, kita agak flashback dikit ya. Saya tuh pernah diinfo sama salah satu pegawai Bapak, jangan terlalu wangi ya, bau parfumnya atau apa. Ngaruh Pak ya, bau parfum saya atau apa gitu. Iya, karena coklat ini sangat sensitif dengan aroma hisapan aroma luar. Waduh bahaya. Jadi kayak memang nggak boleh ada bakaran asap gitu, memang rawan Pak ya? Rawan ya. Jadi kok kemarin tuh saya coba gini, maksudnya ada rasa yang kita sempat bahas masalah oven Pak ya, yang kita sebelumnya oven kan rasanya malah gosong karena ada asap-asap yang terkumpul di ruang oven tadi itu makan grill tuh. Lah di situ malah asam-asam kayak enak gitu loh Pak, jadi kayak nagih. Padahal tuh dirasa pahit tapi asam-asam nagih. Kembali ke sangrai tadi ya, agak flashback dikit. Nah, jadi kalau memang ada kerusakan di proses sangrai, kerusakan rasa Pak ya, saya bilang kerusakan rasa karena ada aroma eksternal ya, di luar dari aroma ciptaan dari kakao sendiri, itu ngaruh Pak sampai ke hasil akhirnya. Ngaruh. Makanya kuncinya di sangrai. Bahkan ada gini loh Pak, bukan saya merendahkan pengalaman saya bertemu beberapa orang, ada bilang coklat saya tuh enak loh, ada aroma kopinya. Memang bisa tercipta gitu Pak ya?
Eh, itu agak kurang yakin juga kita, kurang paham juga kita. Ya, soalnya ada yang bangga ketika coklatnya justru nggak beraroma asam-asam fermentasi atau nggak beraroma pahit sekalian karena gagal bakar, tapi aroma kopi, jadi nyasar baunya. Itu bisa terjadi kenapa? Memang coklat bisa dikombinasi dengan kopi, itu bisa juga lebih enak. Ya, dikombinasi, tapi bukan membuat rasa menjadi kopi ya. Saya rasa itu berbeda. Oke. Rasa, Ya. Jadi ini udah simpang jalan yang berbeda, komoditinya beda, bijinya beda. Oke, dari pasta tadi ada hidrolik. Itu yang itu panas sekali kayak itu Pak ya. Panas. Itu itu kemampuan masih manual ya Pak ya. Saya lihat ada gini manual. Manual. Itu apa Pak? Proses pembentukan apa itu situ Pak? Itu untuk proses mengeluarkan lemak. Lemak. Oke. Gimana Pak lemak itu Pak? Ada gambaran gimana Pak? Lemak itu sangat bagus karena lemak kakao ini luar biasa. Makanya kalau mau dijadikan bubuk harus dipisah lemak. Kalau nggak bisa jadi bubuk. Jadi di dalam lemak, jadi gini, kita kembali ke topik kadar air gitu ya. Jadi seandainya kalau masih ada air tersisa, proses lemak sendiri akan berkurang gitu Pak ya? Berkurang. Karena ya ini musuhan air sama itu tadi ya. Oke, jadi makanya ada kadar air tertentu untuk bisa membuat lemak itu lebih bagus. Jawab tadi ya masalah hidrofobik berarti ya. Ini kembali ke masalah hidrofobik. Jadi memang nggak salah kalau pasta saya tuang air itu malah nolak, karena memang dalam kakao sudah ada minyaknya gitu ya. Ada minyak ya, ada lemak, ada minyak tuh ya kan. Minyaknya luar biasa. Iya. Lebih dari 50%. Jadi saya bilang lemak kakao Pak ya, lemak kakao. Bahasa Indonesia cocoa butter bagi orang suka masak atau suka bikin kue, cake atau apapun, cocoa butter. Jadi cocoa butter itu memang tinggal proses pemanasan berheat pressure ya, di pressure dari pasta tadi itu. Ya. Oke, keluar baru lemaknya. Warnanya apa Pak? Putih kekuning-kuningan. Jadi white chocolate. Nah, jadi bukan nama white chocolate ya. Sebenarnya itu cocoa butter berarti Pak ya. Bener tuh ya. Cocoa butter. Karena warnanya putih keemasan ya. Putih keemasan, putih kekuning-kuningan keemasan. Ini loh yang aneh Pak. Butter ya, memang butter ya. Memang setiap komoditi tanaman itu kan punya beda-beda. Kelapa menjadi oil. Ya, jadi kacang kayak shea atau almond butter ya. Jadi ini juga menjadi butter ya. Butter. Oke. Jadi ini Pak, butter itu sama oil ketika disajikan pada suhu ruang ini ya Pak, ada perbedaan apa yang membedakan Pak oil yang berbeda itu? Kalau oil itu kan dia masih nggak membeku biasanya nggak. Iya. Butter, kalau butter kakao ini dia di bawah suhu tubuh lama kelamaan dia akan membeku. Dia baru cair dengan posisi suhu tubuh. Nih mulai nyinggung suhu tubuh. Berarti 37 derajat Celcius kasaran Pak ya, kok maksimal ya 37 derajat Celcius. Ya udah meleleh. Jadi melelehkan kakao itu nggak usah pakai cara rumit-rumit. Kita pegang aja udah leleh Pak ya. Nggak usah pakai proses pemanasan berlebih. Jadi bentar Pak, kita kok aneh jadinya. Kenapa saya pernah pegang coklat nggak leleh-leleh Pak? Itu coklat beneran nggak Pak? Ya kita nggak bisa juga apakan ya, yang jelas. Oke. Kakao ini lemaknya itu atau cocoa butternya itu ya memang harus leleh di suhu tubuh. Harus leleh itu perlu dipertanyakan apakah dia pakai cocoa butter atau pakai lemak nabati lainnya. Ini mulai bahas lemak nabati Pak. Sebelum kita masuk ke tahap akhir pasca cocoa butter, saya itu pernah baca jurnal masalah peraturan internasional layak disebut coklat convergence ya. Jadi Bapak ini kembali ke kadar lemak ya. Kadar lemak Bapak sendiri berapa Pak ya kalau boleh itu? Ya pernah dicoba 52 sampai 56 mana nggak salah. Tinggi sekali. Ini jauh dari pada umumnya itu kan kasarnya 45 Pak ya, orang 45, 48, 50 gitu Pak ya.
Ya kalau umumnya di posisi 48 sampai 52. Kita lebih dari itu. Waduh. Bahkan gini Pak ya, setelah Bapak itu kan kadar lemak yang menetes Pak ya, atau ada kadar lemak lain Pak yang gimana? Kalau lemak menetes itu tergantung kapasitas pres kita, atau Oke. penyumpaan kita. Nah, Jadi ada lemak lain berarti di luar itu ya? Ada, maksudnya tersisa di pasta tadi? tersisa di bubuk tadi di apa? Oh, bubuk. Oke, kita bahas bubuk sekarang. Jadi tadi pasta itu hilang tadi Pak ya? Maksudnya bukan hilang, berubah nama ya? Berubah nama ya? Kehabisan lemak, karena kehabisan lemaknya kering jadinya dia. Kering pastanya tadi. Kering jadinya. Jadi yang bulat besar Ya. bisa di kremes-kremes di protol itu. Jadi kayak tinggal butiran-butiran itu. Ya, itu yang bubuk. bubuk. Ya Allah, jadi bubuk itu ini loh kayak jadi bukan ini ya, bubuk itu bukan tiba-tiba pure terus bertaburan gitu, enggak ada ya. Maka harus pisah lemak itu, makanya itu perbedaan pengolahan kakao dengan kopi. Oke, jadi pasta, Kopi baru di roasting nggak bisa dijadikan bubuk. Kalau kakao nggak bisa bubuk. Oh gitu, jadi makanya saya nggak nemu coffee butter, nggak ada coffee butter. Jadi makanya kok jadi roasting kopi langsung digerus ya, jadi bubuk. Jadi bubuk. Kalau coklat nggak perlu digerus tapi kehabisan lemak dulu. Ya, baru bisa dijadikan bubuk. Panjang prosesnya. Makanya kok prosesnya kok ngapain kok alatnya sebanyak ini? Bayangan saya itu Pak, bubuk itu. Makanya tadi saya bilang masalah biji tadi, kata orang, ke cangkang biji, kata orang biar cangkangnya enak dikonsumsi, digerus Pak sampai itu. Jadi proses penggerusan itu bukan penggerusan biji Pak ya. Biji itu dipisah aja kulitnya, mesin pencacah ya, mesin pencacah, pemecah, akhirnya jadi kecil-kecil bijinya. Makanya kok alat corong dalam mesin pasta itu kecil karena untuk memudahkan proses ini ya. Ya, ini mulai ada benang merah ya, balik benang merah ya. Jadi itu ya, kalau nanti, oh iya, memang biji kakao itu panjang, lonjong, besar, tebel. Jadi kalau memang masuk itu malah nyangkut nanti Pak ya? Nyangkut atau merusak atau gimana Pak? Atau tetap bisa diolah? Sebetulnya masih bisa diolah, tapi kalau kita buka secara manual itu kan lama. Ya, mulai nangkep. Jadi memang masih bisa diolah. Jadi ini ya Pak ya, proses dari nip tidak boleh digerus menjadi serbuk karena memang tidak bisa. Kayak kok nip itu saya lihat patahan kecil-kecil, saya gigit pun sakit gitu. Bahkan saya langsung telan tuh kayak nyangkut di sini karena masih kayak kerikil jadinya. Makanya baru tahu kalau serbuk bubuk kakao itu bukan dari proses penghancuran biji, tapi biji yang sudah kehabisan lemak terpisah sendiri akhirnya ya. Nah ini loh, udah mulai ada gambaran ya, butter, bubuk. Ini bubuk tadi ada pelabelan Bapak penjual tuh bubuk kakao murni ya. Ya. Murni. Rasanya Pahit. tetap pahit ya. Konsisten pahitnya ya. Jadi pahitnya. Tapi aneh Pak ya. Kenapa kok setiap ketemu panas wangi gitu loh Pak? Memang seperti itu tidak? Karena ya itu kuncinya di fermentasi tadi dan juga di penyanggraian. Kalau dia ketemu panas, bubuk itu agak keluar ya samalah keluar lemaknya. Iya. Karena di bubuk kita ini masih ada kandungan lemak. Masih tersisa berarti? Masih tersisa, makanya bubuk kita termasuk bubuk yang cukup baik. Karena lemaknya di dalam masih lumayan banyak. Jadi nggak salah kalau lolos SNI nih Pak ya. Iya. Ini loh yang aneh, UMKM pakai microfactory, jadi pabrik mini ya, pabrik mini lolos SNI. Makanya itu ada beberapa pelaku masih PIRT bahkan tuh ya. Ini sudah berbepom malah, sudah berbepom, ber-SNI,
bersertifikat halal dulu masih MUI Pak ya. Nanti ke depan mungkin jadi BPJS kan kita update ya. Karena saya lihat masih MUI, tapi memang masih hidup sertifikatnya. Jadi, wah ini salut saya. Makanya itu baru tahu. Jadi ini Pak ya, pernah saya dimasakkan. Ini yang aneh ya. Saya bilang dimasakkan tadi ya, bukan masalah dibikinkan minuman. Kenapa Pak? Kok pegawai Bapak itu membuatkan saya minuman kakao itu direbus? Kenapa? Itu akan merubah cita rasa itu sendiri. Makanya kalau dengan air panas biasa itu akan, walaupun bahan bakunya sama, perbedaannya akan berubah setelah perlakuan kita dibedakan dengan cara direbus itu. Ya. Makanya cita rasanya jauh lebih lumayan mantap. Nendang gitu loh Pak rasanya Pak. Jadi kayak ini ya, udah rasanya pahit tapi nagih gitu loh, dan sudah terbiasa. Yang kalau belum terbiasa ya weh gitu biasanya orang-orang yang baru pertama kesini tuh. Tapi habis itu beli, borong ke rumah, habis borong lagi gitu loh kan. Ada kapok tapi nagih gitu. Jadi ini Pak ya, pas saya minum, di atasnya itu masih ngambang-ngambang kayak warna pelangi, kayak minyak ketumpah gitu ya. Ya, memang makanya itu saya bilang kakao kita masih tinggi kadar lemaknya, makanya cukup sehat, berbeda dengan yang lain mungkin. Mungkin yang lain lemaknya udah terlalu dipres halus. Wih, ini loh, kemarin tuh saya bunyi dok 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 dok, tak kira ada tukang di dalam sini. Jadi gini Pak, bubuk tadi ya saya bunyi dok 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 gitu ya. Dipukul ya Pak ya? Ya karena waktu keluar dari press dia kan keras. Misalnya untuk mengecilkan, untuk mempermudah untuk masuk ke mesin berikutnya. Jadi bubuk itu ternyata bukan langsung terbentuk Pak ya. Jadi ketika pasca kehabisan lemak, masuk berbentuk bongkahan Pak ya. Bongkahan, nah ini bahasa bongkahan. Tapi kalau dikeremes gini hancur. Jadi mudah hancur, jadi kelihatannya padat. Tapi ketika dipatahkan tuh mudah hancur. Bahkan dikeremes-keremes gini semakin berbentuk serbuk Pak ya. Jadi bubuk kakao murni itu proses tadi tuh ya. Tapi dok dipukuli terus ya Pak ya. Sampai menjadi bubuk apa kita harus pukuli terus Pak? Atau ada alat mempermudah itu Pak? Nggak perlu pula dipukul terus. Yang penting dia udah berbentuk bongkahan kecil-kecil. Baru kalau itu baru bisa dimasukkan ke mesin pembubuk. Kalau pasta itu seperti yang saya terangkan tadi, kalau kopi di roasting aja udah bisa masuk ke mesin pembubuk. Kalau kakao prosesnya dipisah kulit cangkangnya tadi dengan nib, jadi nib yang proses lanjutnya nib ini kita pasta lagi. Setelah dipasta kita kempa lagi, kita kempa lemaknya keluar, baru bongkahan itu yang bisa diolah menjadi bubuk. Jadi prosesnya masih sekian proses lagi untuk dijadikan bubuk. Beda dengan kopi, makanya berbeda siang malam proses pengolahan kakao dengan pengolahan kopi. Bubuk kakao itu ringan banget loh Pak, ringan sekali. Bahkan dengan kapasitas yang tinggi ya, bungkus yang tinggi, saya kira itu berat. Tapi sebanyak itu, 100 gram itu sudah sebanyak itu. Tapi ya itu makanya kayak serbuknya tipis banget. Pakai bantuannya juga ya Pak ya, mesinnya juga ya. Mesin sebesar ini loh, lihat belakang ini loh. Jadi ini untuk tahap akhir ini Pak ya. Ini tahap akhir proses pembubukan nanti ya. Wih, panjang ternyata bikin bubuk itu nggak cuma didok langsung lebur, langsung tinggal diaduk-aduk, enggak. Jadi oke, sudah mulai dapat ini Pak ya. Tapi Pak, di sampingnya mesin itu ada alat kayak mesin molen semen Pak. Itu pas saya sini itu bunyi berisik, wong gitu, terus besoknya kesini lagi bunyi lagi, besoknya kesini lagi. Itu berapa jam Pak nyala itu Pak? Enggak mati-mati itu? Itu 72 jam. Edan. Ya ini edan lagi. Ini 72 jam bikin coklat. Bikin coklat untuk dipastakan atau untuk penghalusan pemasakan tadi. Wah, saya tuh ini mulai gagal paham. Maksudnya gitu loh Pak. Ini mulai. Setiap kita topik diskusi tuh bikin gagal paham kayak gini dulu. 72 jam. Dulu aja nunggu kakao sampai jadi coklatnya 6 tahun. Lah ini nunggu coklat
yang kita makan tinggal berapa detik habis itu loh. Dilihat itu 72 jam. Tak tanya, Bu, itu nggak dimatikan mesinnya, Bu? Enggak. Besoknya saya kesini lagi, loh Bu, masih nyala, nggak dimatikan? Enggak. Besoknya lagi kan jadi 72 jam 3 hari Pak ya? 3 hari penuh muter terus itu Pak ya? Coklat ya, kita bahas coklat ya. Karena apa? Proses kakao sudah berhenti sampai bentuk akhirnya bubuk tadi sama butter sudah selesai Pak ya? Dua bentuk itu sudah bentuk akhir. Bergeser ke mesin sebelahnya, saya kira itu masih namanya kakao. Ternyata ada enzim lecitin Pak ya, lecitin ya. Jadi tadi awal-awal kita kan bahas masalah coklat itu ternyata kakao yang sudah diproses melalui BTP, bahasa BPOM itu BTP, bahan tambahan pangan. Jadi sudah ada enzim lecitin kedelai nabati Pak ya. Nabati. Jadi emang terkontrol sekali Pak kualitas itu ya. Jadi nggak asal-asalan lecitin dari bahan-bahan ya maaf yang non nabati ya. Jadi emang halalnya ini terjamin berarti ya. Kehalalannya ini halal, kita bahas halalan toyiban, halal dan toyib, jadi terpercaya juga. Itu 72 jam tujuannya apa sih Pak? Untuk menghaluskan, kalau tadi itu kan masih pasta kasar. Ya, pasta kasar. Nah, jadi untuk menghaluskan sekian mikron lagi, berapa itu? Nah, kok digigit nggak bersisa Pak ya? Nah, itu digigit memang nggak bersisa. Itu adalah kunci pengolahan coklat yang baik itu memang di lemak. Lemak, oke. Cocoa butternya. Sebentar Pak, cocoa butter itu kan dikeluarkan dari pasta. Tapi pasta Bapak, kenapa ada cocoa butter lagi? Ditambahin lagi ya? Waktu di pasta kan kita langsung ke mesin. Oh iya. Nah, kita keluarkan langsung jadi coklat batangan ter. Oh, jadi ada percabangan itu justru dari mesin pasta percabangannya ya. Bukan percabangan dari bubuk sama butter, itu percabangan dari bentuk cocoa. Nah, percabangan dari pasta jadi coklat satunya ya. Oh, ini ya percabangannya di pasta berarti ya, antara coklat sama cocoa. Jangan dikeluarkan lemaknya. Jadi lemak utuh tadi ya. Utuh. Lemak masih utuh dalam pasta yang tadi sudah disebutkan kadar lemaknya tinggi sekali. Ini mulai kejawab kenapa kok seperti itu Pak. Ini loh Pak, sekedar ini Pak sharing ini aja Pak. Saya tuh kadang heran ya Pak ya. Coklat Bapak itu, saya pernah kedatangan tamu dari Eropa, dari 11 negara itu datang sini ngobrol sama saya. Mereka bahkan bilang, "Oh, this is real chocolate, it's not bitter." Jadi bukan benda yang pahit dari mereka. Memang coklat seperti itu di Eropa Pak ya. Ya sebetulnya coklat itu harus tetap pahit. Oke. Tapi kalau dia di sana udah nggak pahit, mungkin ada tambahan lain-lain. Nah, bagaimanapun coklat tidak bisa dihilangkan dari kepahitannya. Makanya jadi dark coklat itu bukan asal-asalan coklat berwarna hitam, tapi memang coklat itu tidak mengandung tambahan pangan lain berupa pemanis Pak ya, atau tambahan lain-lainnya apapun nggak ada deh. Ya makanya di luar itu lebih cenderung dengan dark coklat. Kadarnya ada yang 70%, ada yang 65%. Kalau kita di sini 80% sampai 100%. Waduh. Wah, ini loh Pak. Berani maksudnya Bapak itu pemberani. Pemberani itu kenapa maksudnya? Non pengawet, tanpa lemak nabati. Ini kembali ke lemak nabati Pak ya. Jadi coklat converger itu nggak boleh ketambahan lemak nabati. Sebaiknya harus dari lemak kakao itu sendiri. Okay. Makanya di sini produk kita kan nggak ada yang lengket di gigi, lenyap semua, langit-langit. Ya. Dan kuncinya, maaf aja itu memang lemak kakao itu sendiri. Cuma lemak kakao ini kan mahal. Ya. Oh iya, ini kembali ke sejarah zaman dulu ya. Sejarah zaman dulu di Eropa. Ternyata butter ya. Butter lebih tepatnya butter. Butter itu komoditi barang mewah Pak di zaman kerajaan dulu memang Pak. Jadi kayak garam ataupun butter. Makanya tercipta
produk substitusi agar bisa dijangkau oleh kalangan, maaf ya, kita bukan merendahkan orang menengah ke bawah sejarah ini, apa yang saya bilang, kemampuan ekonomi seseorang, tapi sejarah menciptakan pembentuk lainnya itu namanya mentega. Jadi mentega sama butter beda jelas Pak ya. Makanya di mentega itu ada lemak nabatinya, tapi ada tulisan perisa kokoa sintetik di butternya itu. Jadi lemak nabati sama lemak kokoa itu lemak kakao ya bahasa Indonesia kita. Lemak kakao itu memang beda ya. Nggak bisa bentuknya aja udah leleh sama beda ya memang ya. Jadi itu ya anehnya dari proses penetesan tadi, tetes lemak itu kan kayak air saya lihat. Makanya saya tadi tanya masalah air terus gitu loh. Ternyata memang lemak itu berbentuk cairan, tapi saya nggak usah nunggu berapa menit, numpuk itu udah jadi kayak gundukan ya. Jadi gundukan benda padat gitu. Netes saya malah itu loh uniknya butter, dan itu memang wangi sekali Pak. Saya akui wangi sekali. Jadi 100%-nya Bapak itu bukan isapan jempol saya Pak. Jadi benar-benar 100% Pak ya. Ya, kita memang itu yang kita pertahankan karena kita berdasarkan dasar kita kan memang petani. Jadi artinya bagaimana petani-petani, terutama petani kakao ini benar-benar menikmati yang benar-benar kakao. Iya. Dengan yang menikmati cita rasa coklat, jangan rasa coklat yang dia makan. Harusnya yang benar-benar coklat yang dia rasa makan itu sendiri atau konsumsi sendiri. Iya. Oke. Jadi ini loh keunikan coklat ya. Kita mulai bahas coklat di dunia. Kita sudah kenal coklat ya. Bahkan coklat itu sampai karena dia mempunyai ciri khas sendiri. Coklat itu adalah benda satu. Yang kedua, coklat itu disebut sebagai warna. Kita ada pensil warna coklat. Ada juga aroma, bau yang bisa kita hirup ya. Itu coklat itu punya aroma sendiri, bukan vanila ya. Jadi ada coklat dirasa vanila, tapi coklat tanpa dikasih rasa vanila, ini bau coklat. Yang keempat, dari benda, bau, warna, sama rasa. Lidah, sekarang lidah. Lidah itu ya tadi bitter tapi ada ini sur atau sweet ya. Jadi ada asam sama manis. Asam dari ini fermentasi tadi ya. Fermentasi ada rasa asam-asamnya kecut-kecut gimana gitu loh. Memang buahnya kakao juga kecut Pak ya, memang ya. Kecut asam-asam gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi coklat itu 4 benda, warna, rasa, lidah, juga aroma gitu. Jadi ini tapi di ending Bapak cuma 2 Pak ya coklat itu ya, kalau enggak dark milk gitu ya. Iya. Kenapa Pak kok enggak ada cita rasa yang aneh-aneh lain gitu? Gimana Pak pemilihan Bapak kedua? Ya karena kita memang lebih cenderung ke originalnya. Memang ada sekarang kita bikin dengan campuran mente, tapi tetap mente yang original. Ada campuran dengan kismis, ada campuran dengan kurma. Ini. Ya. Itu yang saya kembangkan untuk diversifikasi produknya. Tapi tetap coklat itu tetap selalu memakai cocoa butter murni. Tidak ada lemak nabati atau butter nabati lainnya. Iya. Nah, itu sebetulnya. Makanya cuma 2, kalau nggak dark ya milk. Jadi jatuhnya Bapak sebutkan sih mente, kismis, kurma itu kayak topping Pak ya. Seperti tambahan aja ya, bukan perubah rasa dari itu ya. Nah, jadi gini, makanya saya lihat komposisinya produk dari Pak Joni ini sendiri itu sedikit. Nggak panjang, nggak rumit gitu loh. Bahkan bisa kok cuma pasta, cocoa liquor sama pasta cocoa liquor maksudnya artinya sama ini cocoa butter, lemak kakao atau lemak kakao bahasa Indonesianya udah 1% dan gitu ya. Gitu doang ya. Itu aja tajam rasanya, tajam sekali sampai mengena itu loh. Jadi sampai ke sensor perasa itu kerasa banget, tapi enak gitu loh. Masuk ke tenggorokan nggak sakit. Biasanya benda yang pahit itu kan
nyangkut Pak ya saya Pak. Iya, makanya kalau kakao atau pasta yang murni yang udah dihaluskan juga itu sangat nyaman, makanya saya sebut itu dark 100%. Gitu. Bahkan yang 80% doang itu cuma ketambahan gula. Iya, karena gula itu aja menurun ya. Jadi dark itu kayak pertaruhan ini ya Pak ya, kayak pertaruhan reputasi produsen coklat berarti dark itu Pak ya. Iya, makanya di luar kebanyakan itu di posisi 70%. Karena mungkin masalah dengan harga yang dark itu kan artinya bagi mereka itu kan coklat hitam. Iya, iya. Cuma kita di sini 80%, 100%. Nah, tambahannya bukan gula putih. Iya. Kita yang 80% ini tambahannya gula aren. Oh, pantesan kok harganya juga tinggi gitu loh. Jadi nggak asal gula. Ya, mulai nangkep saya. Jadi ini Pak ya, kok 80% sama satu saja. Opsinya cuma 2 itu saja kalau butuh gula ya, orang yang belum siap ya. Artinya adaptasi rasa ya. Iya. Intinya cuma ketambahan cocoa liquor, cocoa butter, lecithin lecithin kedelai sama gula kalau 80%. Udah gitu aja Pak Edam gitu ya. Tapi milknya itu juga itu ya masih tajam rasa coklatnya Pak ya. Jadi ya makanya kita nggak akan merubah lemak itu benar-benar lemak coklat. Cocoa butternya tetap cocoa butter dari nik itu sendiri. Dengan cocoa butter kokoan jangan lemak nabati lainnya. Iya. Oke. Makanya sangat masih bagus untuk kita dan juga anak-anak. Oke. Iya, mulai nangkep saya. Makanya itu kenapa kok ada ya rasa-rasa yang lain. Memang nggak salah, pelaku usaha kan harus punya varian opsi untuk melakukan ya siklus produk ya. Product life cycle itu kan ada namanya maturity ya, sebelum declining, sebelum menurun. Itu kan mereka kadang ada rasa cabai, bahkan coklat rasa cabai, coklat rasa anggur, coklat rasa apel, stroberi ya kan gitu ya Pak ya. Itu cuma rasa berarti Pak ya. Bukan memang coklat itu cocok apa istilahnya? Ya kalau benar-benar anggur yang dia masukkan ya nggak masalah. Tapi kalau pengaroma, pencipta rasa tentu ada yang lainnya mungkin. Nah, kalau kita sih kalau memang anggur betul-betul anggur yang udah diapakan itu yang harus dimasukkan yang sebaiknya. Tapi ada resiko produk rusak berarti ya, karena hidrofobik tadi ya. Ya makanya anggur ada berair ya. Ya makanya itu yang kismis itu kan anggur kan? Iya, tapi kehabisan airnya ada. Udah habis. Jadi kehabisan kadar kalau air. Benar anggur yang masih apa itu nggak akan bisa. Nah ini kejawab ya. Jadi kalau ada coklat yang sudah kecampur benda dibilang anggur atau apa itu rasa, karena anggur yang masih berair akan merusak produk itu sendiri berarti ya. Hidrofobik ya, kembali ya, coklat hidrofobik. Jadi memang converter itu emang ini gila loh, maksudnya Bapak itu dalam posisi pelaku usaha mikro tapi masih berani konsisten gitu. Jadi konsisten maksudnya Bapak nggak ikuti tren, nggak berusaha ikuti tren, lagi latah Pak ya bilang itu ya. Latah itu maksudnya wow lah ini merek ini lagi pakai rasa ini loh, tak kasih cabai ya biar rasa pedas nanti hilang tren, pindah lagi. Jadi masih dari dulu sampai sekarang tuh 2 tok berarti Pak ya. Iya, itu aja gitu. 2 aja, jadi cuma milk dark itu aja. Milk susu dark itu masih gelap ya. Jadi hitam. Jadi coklat itu coklat gelap dark itu. Jadi gini Pak, sekarang kembali ke masalah konsistensi tadi Pak ya. Ini bahkan Pak ya, kalau Bapak itu sebenarnya ada resiko loh Pak kalau saya berani bilang Pak ya. Produk Bapak itu ya ketika Bapak konsisten dengan 100% tanpa lemak nabati. Biasanya Pak ya saya jurnal aja Pak ya karena bukan saya ahlinya. Lemak nabati itu kan penstabil sebenarnya Pak ya. Penstabil suhu. Karena Bapak kan di 37 derajat kan produk Bapak itu sampai ini loh berjerawat ya Pak ya, sampai ada putih-putih itu ya keluar ya. Itu sebetulnya kalau dia udah dingin, habis itu kena panas lagi,
baru dia memutih. Yang putih itu bukan jamur, Nah, cuman itu lemak yang keluar dari apa tadi, komponen tadi, iya, berarti bukan lemak. jamur. Jadi anehnya gini ya, coklat tuh ini baru saya nemu istilahnya juga tadi sebelum itu. Oke, sempat saya kaget waktu lihat. Memang disediakan sini sampel. Jadi kita nggak boleh takut ketika pegang benda coklat yang kita biasa makan, coklat bar batangan atau coklat permen candy, keluar berjerawat itu putih-putih. Saya pertama takut tuh Pak, terus terang saya jijik pertama. Langsung kita topik itu aja jijik. Karena apa? Kita nggak, saya dari kecil nggak pernah dapat edukasi ada istilah fat bloom. Nah, ya, belum. Fat itu lemak, bloom itu bermekaran. Iya, bermekaran. Fat itu gendut ya Pak bahasa, tapi gendut. Tapi fat itu juga artinya lemak ya. Bahasa Inggris ada dua makna fat itu. Homogen bahasanya. Jadi bloom itu bermekaran kayak bunga, blooming. Jadi dari ini kayak didorong keluar Pak ya. Lemak itu kayak didorong keluar dari dalam itu yang kayak rebutan gitu loh, kayak rebutan keluar satu persatu. Habis itu saya dikasih trik sama Pak Joni ini. Coba dipegang putihnya tadi. Sama nggak dengan lemak yang dikompres tadi dari heat pressure tadi. Saya pegang tuh habis di tangan, ya nggak bersisa. Bahkan sampai saya dikasih sampel juga berserabut putih juga dalam satu kemasan yang sengaja dicampurin air. Nah ini kembali ke air lagi, kita topik air terus pokoknya. Saya gulung-gulung padat Pak, jadi itu jamur Pak ya, yang padat itu ya. Ya, kalau dia campur air dengan waktu tertentu tentu dia akan berjamur. Oke.